Innallaha hadis 262 ya. Innallaha ta'ala setune Allah ta'ala ja'ala iku ndadekake sapa Allah ma ing perkara yahruju kang metu apa ma minibni Adam saking ibnu Adam masalan ing dadi perumpamaan lid dunia marang dunia. Rawahu ngriwatake hadis sapa Al-Baihaqi sapa Imam Al-Baihaqi. Sebetulnya hadisnya tidak hanya diriwayatkan Imam Al-Baihaqi. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Jadi kita terangkan dulu nanti baru status hadisnya. Jadi Allah itu menjadikan apa yang keluar dari diri kita ketika kita berak, ketika kita kencing, itu jadi perumpamaan untuk dunia. Apa artinya? Artinya Anda makan semanis apapun, seenak apapun, selezat apapun, Anda minum ya seenak apapun, sesegar apapun, ketika keluar ya jadi kencing dan berak tadi. Baunya tetap tidak enak. Ya loh. Anda misalkan makan makanan yang wangi banget, maka ketika keluar pun tetap baunya tidak enak. Ini sama dengan dunia. Dunia itu yang kita cari, kalau kita kejar-kejar terus sampai melalaikan ibadah, sampai melalaikan mencari ilmu, maka apa akibatnya? Akibatnya ya hancur, akibatnya ya binasa. Nah, contohnya apa? Anda kerja keras cari duit, ketika Anda sudah sakit, Anda meninggal dunia, duitnya untuk siapa? Ya ahli waris, ya kan? Nah, rumah yang Anda bangun sebagus apapun ya tetap lama-lama roboh. Anda meninggal dunia, di anaknya, diwariskan anaknya tetap lama-lama roboh. Itu ibarat dari dunia. Karena itu apa? Karena itu kita harus ingat bahwasanya ikut para ulama, para orang Jawa, kita di dunia itu hidupnya hanyalah mampir ngombe. Mampir ngombe itu artinya apa? Sebentar kok. Nah, berarti nggak ngopi loh ya. Kalau ngopi itu lama. Anda datang ke rumah orang, Bu, minta minumnya ya, serut langsung pergi habis itu. Matur nuwun. Nah, itu namanya mampir ngombe. Kalau minta minum kemudian ngobrol lama sampai jam 2 jam itu namanya ngopi, bukan mampir ngombe. Ya toh, bedanya istilahnya semacam itu. Maka kalau kita tahu hidup di dunia itu hanya untuk mampir ngombe, maka carilah dunia dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Karena nanti akibatnya pun akan berpengaruh kepada anak istri saya. Nah, anak istri jenengan juga. Jadi hati-hati dalam masalah dunia. Jangan menghalalkan berbagai macam cara. Karena sama dengan orang makan, meskipun dia menggunakan makanan yang paling enak, paling bagus, paling wangi, maka pasti itu nanti ketika keluar pun hasilnya tetap tidak enak. Nah, orang yang cantik, orang yang tampan pakai apa namanya, misalkan minyak wangi, pakai macam-macam, ketika dia kentut berak ya tetap baunya ada enak, ya toh. Nah, orang yang punya enak bahkan ketika kencing itu hanya kanjeng Nabi. Nah, kanjeng Nabi itu ketika kencing itu, ketika keringetan itu ikut para sahabat itu keringatnya lebih wangi daripada minyak misik. Ada bayangkan, lebih wangi daripada minyak misik. Nah, contohnya lagi air liur kanjeng Nabi. Kalau air liur kita basi tidak enak. Tapi kalau air liur kanjeng Nabi wangi. Ceritanya semacam zaman apa namanya, Abu Bakar kalau tidak salah. Abu Bakar itu kadang melihat kanjeng Nabi itu pergi ke pasar. Apa tujuannya kanjeng Nabi pergi ke pasar? Menemui seorang yang sudah tua untuk ngasih makan. Dan beliau lihat ketika kanjeng Nabi ngasih makan orang tua itu, biasanya kanjeng Nabi itu memberi roti pada dia. Maka ketika kanjeng Nabi meninggal dunia, Abu Bakar ingin meneruskan kebiasaan beliau. Abu Bakar atau Umar, saya lupa ya ceritanya. Maka kemudian ketika dia datang ke pasar menemui orang tua itu, maka kemudian dia ngasih makan orang tua itu roti seperti biasanya kanjeng Nabi. Maka orang tua itu apa namanya, tambah miso-miso gampangnya. Kamu itu siapa?
kamu bukan orang yang biasa. Kalau orang yang biasa ngasih makan saya itu sebelum roti ini saya makan, biasanya dimamah dia. Dimamah dulu sama dia baru dikasihkan pada saya. Maka ketika dimamah oleh sahabat Abu Bakar atau Umar, saya lupa siapa orangnya yang pasti. Nah, kemudian ketika dikasihkan makan kepada orang tua itu tambah melepeh, mengeluarkan roti tadi. Wah, tidak enak rasanya, tidak seperti biasanya. Kamu ini pasti bukan orang yang biasa ya. Ya bukan, saya ini menggantikan orang biasa ngasih makan kamu. Kemudian setelah itu dia tanya, biasanya orang yang menggantikan itu yang kamu gantikan kemana orangnya? Orangnya sudah meninggal dunia. Kemudian ternyata orang itu orang Nasrani, suka jelek-jelekan Kanjeng Nabi. Maka ketika dia tanya, siapa yang meninggal itu? Itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Wah, orang itu kaget. Wah, ini masa ya? Biasanya itu jelek-jelekan ketika dia ngasih makan sama saya. Nabi Muhammad itu tak jelek-jelekan, tak wisui, merno lah gambaran semacam itu. Tapi kok justru dia sayang sama saya, kasih makan sama saya, dimamahkan. Kan ketika dimamahkan sama dia tuh masuk mulut saya itu rasanya wangi, tidak seperti kamu. Nah, tidak percaya. Secinta apapun istri Anda kepada Anda ya, Anda makan roti dimamahkan kasih mulut istri Anda, mau enggak kira-kira? Tidak mau, baunya enggak enak. Nah, beda dengan Kanjeng Nabi. Air liurnya itu ketika memamah roti dimasih kepada orang, baunya wangi, enak. Nah, itu Kanjeng Nabi. Dan itu ada istilah apa namanya? Kanjeng Nabi itu basarun lakal basar. Manusia tapi tidak seperti manusia. Karena baunya lebih wangi daripada minyak misik. Air liurnya wangi. Bahkan ada sebagian riwayat menceritakan para sahabat tahu Kanjeng Nabi habis lewat dari lorong ini. Dari mana? Karena ketika berlewat lorong itu mesti baunya wangi, menyebar kemana-mana. Itu Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan air kencingnya pun luar biasa hebatnya. Pernah Kanjeng Nabi tidur di suatu tempat sahabatnya, kan zaman itu tidak jarang ada WC. WC. Karena mau kencing ya biasanya ditaruh di baskom atau wadah semacam itu. Maka Kanjeng Nabi kencing di baskom itu. Maunya bisa pagi dibuang keluar lah. Maka ketika pagi-pagi dilihat oh tidak ada air kencingnya, ditanya sama yang sedang punya rumah, loh air kencingku mana? Maka dia mengatakan, wah tak minum Kanjeng Nabi untuk cari berkahnya. Oh berkahnya minum Kanjeng Nabi, air kencing Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi tidak, oh kamu bid'ah, haram, tidak semacam itu, justru tertawa. Wah kalau gitu kamu nanti kalau tukaran tuh menangan. Itu sia-sianya air kencingnya Kanjeng Nabi loh, bayangkan itu. Bukan hanya itu. Kanjeng Nabi itu ketika potong rambut, maka yang sebelah itu sudah ada bagian tertentu, sahabat siapa saya lupa itu, sudah dapat terus mesti dapat bagian separuh rambut Kanjeng Nabi ketika potong rambut. Dan separuhnya lagi itu mesti jadi rebutan para sahabat untuk disimpan. Nah, salah satu sahabat yang nyimpan rambut Kanjeng Nabi itu namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu nyimpan rambutnya Kanjeng Nabi di kolan suahnya, gambarnya kopiahnya, tempat topinya Khalid bin Walid. Maka suatu saat ketika topinya lepas, Khalid bin Walid itu bingung nggak karuan, dicari kemana-mana sampai orang-orang bingung. Wah kamu itu mencari harta apa kok sampai bingung semacam itu? Saya cari topi saya. Topi saya ada rambutnya. Kalau saya perang itu mesti menang terus. Nah, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu panglima Islam yang paling luar biasa, tapi sayangnya meninggal di tempat tidur, bukan di medan perang. Itu Khalid bin Walid. Itu rambutnya Kanjeng Nabi. Kan? Bahkan Kanjeng Nabi itu kalau meludah, itu tidak pernah sampai di tanah. Kok bisa? Karena ketika beliau meludah, itu ludahnya mesti ditampani sama para sahabat, kemudian diusapkan wajahnya untuk cari berkahnya Kanjeng Nabi. Lalu itu bayangkan, sahabat Kanjeng Nabi itu begitu cintanya pada Kanjeng Nabi, itu semacam itu. Kalau Anda cinta sama kiai jenengan, misalkan Ustadz jenengan, coba selalu meludah. Mau yang ada yang mau nadai, tidak ada yang mau. Itu bedanya. Secinta apapun jenengan sama kayak Ustadznya, meludah mesti tidak dia tampani. Kan gitu, Pak. Nah, itu bedanya semacam itu. Mungkin mengatakan, wah itu
lemah tuh, kalau lihat Sahih Bukhari itu ada cerita-cerita semacam itu di kitab Sahih Bukhari, hadis-hadis yang sahih masalah tabaruk dan sebagainya. Bahkan ketika Kanjeng Nabi meninggal dunia, beliau mewariskan jubah. Jubah itu kalau tidak salah di Hafsah, ya. Hafsah salah satu istri Kanjeng Nabi. Maka setiap kali ada orang, para sahabat atau anak-anaknya, keluarganya sakit kepala, datang ke rumah Hafsah, kemudian ditutupi dengan jubah itu, langsung sakit kepalanya hilang, sembuh. Oh, itu salah satu apa namanya barokah Kanjeng Nabi semacam itu. Itu sudah meninggal dunia loh, belum tidak sudah tidak ada lagi di dunia, masih ada barokahnya Kanjeng Nabi. Jadi kalau kita itu ngaku cinta pada Kanjeng Nabi tapi anti dengan barokahnya Kanjeng Nabi, lah itu lucu. Nah, lucunya gimana? Nah, karena di kitab-kitab hadis barokah Kanjeng Nabi itu disebutkan. Nah, masih hidup dan sesudah itu meninggal dunia pun masih dicari barokahnya. Jadi kalau ada orang melarang ziarah kubur ke kuburan Kanjeng Nabi, wah itu luar biasa, berarti dia tidak cinta pada Kanjeng Nabi tapi benci sama Kanjeng Nabi.